Jadi tetap saya melihat Pak Jokowi ingin memberi semacam balancing of support gitu ya, baik kepada Prabowo maupun ke Ganjar. Cuma sinyalnya lebih menguat ke Pak Prabowo. Bayangkan baru pulang dari Hiroshima, Jepang, yang pertama kali ditemui adalah Pak Prabowo. Pertandingan sebenarnya 2024 kan pertandingan persahabatan. Yang satu sahabatnya Pak Jokowi, Mas Ganjar, yang satu juga sahabatnya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Kita ini kan dalam satu frekuensi besar yang sama antara kami Partai Gerindra dan rekan-rekan PDIP, lalu antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, kita dalam satu frekuensi besar yang sama. Ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah kita sepakat bahwa pemerintah Pak Jokowi ya 2 periode ini berhasil ya. Capaian-capaiannya luar biasa, legasinya luar biasa ya. Sehingga kita juga sepakat keberhasilan ini haruslah dilanjutkan. Pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terakhir itu menunjukkan makin kuatnya sinyal dukungan Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Meskipun bukan berarti dukungan kepada Ganjar Pranowo dicabut. Jadi tetap saya melihat Pak Jokowi ingin memberi semacam balancing of support gitu ya, baik kepada Prabowo maupun ke Ganjar. Cuma sinyalnya lebih menguat ke Pak Prabowo. Bayangkan baru pulang dari Hiroshima, Jepang, yang pertama kali ditemui adalah Pak Prabowo. Kita tahu menteri Pak Jokowi banyak, dan mungkin ada yang punya alasan bahwa pertemuan tersebut antara presiden dengan menterinya. Tetapi kenapa pertemuannya lebih intensif dan mungkin menteri yang relatif paling awal dipanggil sepulang dari kunjungan kerja ke luar negeri hanya Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi menunjukkan kesan Presiden Jokowi sedang memberi angin kepada Prabowo Subianto. Kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25, kita punya waktu 13-14 tahun untuk kita bisa naik tingkat menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara industri yang kuat. Karena kita punya data yang per hari ini aja kurang lebih ada per hari ini ya, yang telepon ke saya dan kita lihat terus kita verifikasi itu semua itu udah kurang lebih 100 lebih yang hubungi saya untuk akan melakukan deklarasi dukungan ke Pak Prabowo. Tapi kan kita lihat bahwa ini kan pertandingan sebenarnya kan 2024 kan pertandingan persahabatan. Yang satu sahabatnya Pak Jokowi, Mas Ganjar, yang satu juga sahabatnya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Ini soal sikap kawan-kawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur melihat konsolidasi yang dilakukan, suara-suara yang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Kemarin teman-teman menyampaikan aspirasi ke kami, 90% itu ke Prabowo. Kita ini kan dalam satu frekuensi besar yang sama antara kami Partai Gerindra dan rekan-rekan PDIP, lalu antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, kita dalam satu frekuensi besar yang sama ya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah kita sepakat bahwa pemerintah Pak Jokowi ya 2 periode ini berhasil ya. Capaian-capaiannya luar biasa, legasinya luar biasa ya. Sehingga kita juga sepakat keberhasilan ini haruslah dilanjutkan oleh kepemimpinan nasional berikutnya, yang bukan hanya memahami situasi tantangan-tantangan yang ada saat ini, juga mampu dan karenanya berani bersikap melindungi kepentingan bangsa dan negara, baik di internal maupun di eksternal, di di tingkatan internasional. Yang terpenting yang ketiga adalah kita sepakat bahwa pemilu 2024, pemilihan
kepemimpinan nasional yang baru haruslah kita lalui dengan guyup, damai, rukun ya. Namanya kita menginginkan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional yang smooth, yang landai, ya, tidak gaduh, tidak ribut-ribut, sehingga kita tidak kehilangan waktu dan momentum untuk meneruskan kebangkitan yang sudah dan sedang berjalan saat ini. Jadi kalau kemarin Pak Prabowo ada mendapat dukungan dari beberapa kelompok relawan dan lain sebagainya, itu hal yang biasa ya. Ke berbagai daerah hal yang biasa, ketemu berbagai kelompok masyarakat, itu hal yang biasa. Dan ya teman-teman, ya saya baca statementnya ya Pak Andi Gani juga mengatakan itu hal yang sangat realistis ya, dan memang wajar juga terjadi karena memang ini sebetulnya opsinya kan sebetulnya tidak ada yang pertentangan yang antagonis ya. Tidak ada pertentangan versi yang antagonis soal yang mana yang baik dan mana yang lebih baik ya, di antara yang baik-baik, itu intinya. Nah, kan nanti kita kedepankan hak ya, konstitusional warga negara. Kita tahu kalau relawan itu kan dia lebih cair daripada partai politik. Dia tuh agak susah kalau kita setir, harus ke sana, harus ke sini. Ya sehingga ya biarkan saja dinamika ini terjadi, nggak ada yang masalah ya. Kecuali misalnya struktur partai tertentu mendukung Pak Prabowo, nah itu kan nggak pas. Kami juga tidak menginginkan hal-hal tersebut. Sepertinya keinginan untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar, dengan posisi Prabowo sebagai cawapresnya, kemungkinan harus dipendam rapat-rapat. Karena bagaimanapun potensi Prabowo untuk menang juga terbuka. Bahkan dalam simulasi head to head, bukan hanya survei Kompas ya, tapi survei LSI, survei Indikator Politik Indonesia, dan beberapa lembaga yang lain juga menunjukkan momentum elektoral justru berada di tangan Prabowo. Nah, pada titik ini saya kira sulit untuk bisa memahami kalau kemudian Prabowo bersedia menjadi cawapresnya Ganjar di saat peluangnya juga terbuka. Jadi pada titik semacam ini kemungkinan adalah bukan duet antara Prabowo dan Ganjar atau sebaliknya, tetapi yang terjadi adalah duel. Jadi kemungkinan dua-duanya tetap maju, dan kalau misalnya ada Mas Anies juga mendapatkan tiket untuk bertarung di 2024 nanti, per hari ini kita punya 3 pasang. Nah, dengan demikian potensi masuknya putaran kedua karena tidak adanya calon yang mendapatkan 50% persatu itu akan sangat terbuka.